Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, hadirat, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pertemuan ketiga kita kelanjutkan kembali pembahasan sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu itu perjalanan hijrah baginda Rasul. Jadi beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mulai melakukan hijrah di bulan Rabiul Awal 26 dari Rabiul Awal sampai 3 hari di Gua Thur. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Para ulama berselisih kapan tibanya di Madinah. Ada yang mengatakan itu tiba di Madinah tanggal 8 dari Rajab. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Akhir ataupun tanggal 11, yaitu sekitar perjalanan 15 hari atau 13 hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan umrah. Itu kalau kita perhatikan, ini jalur yang dilalui, ini jalur perdagangan kafilah dagang. Ketika itu baginda Rasul mengambil jalur yang kedua. Ini jalur perjalanan umrah baginda Rasul. Kita lihat dari titiknya Mekah, baginda Rasul turun ke selatan, membuat tipu daya untuk orang Quraisy karena mereka akan mencari Rasul ke arah utara. Beliau turun ke selatan, mendiami Gua Thur selama 3 hari, kemudian baru melanjutkan perjalanan dengan mengambil jalur bukan jalur yang dilintasi oleh kafilah dagang ketika itu. Justru baginda Rasul mengambil jalur lain. Kita lihat kadangkala jalur kafilah dagang sangat jauh sekali dengan jalur hijrah baginda Rasul. Tapi kadangkala ketemu. Ini ketemu. Ini artinya beliau memperhitungkan berapa tingkat keamanan. Makin aman, makin dekat dengan jalur kafilah. Makin tidak aman, beliau makin menjauh. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita perhatikan, jalan ditempuh Rasul, jalan jadi ditempuh oleh kafilah dagang ketika itu. Ini tokoh-tokoh hijrah, kita mengatakan ada Ali ibnu Abi Thalib yang mengganti posisi tidur dengan menggunakan burdah hijau Rasulullah. Tidur di bawah selimutnya baginda Rasul. Para tentara Quraisy yang sedang menunggu Rasulullah, mereka menyangka Rasul dalam kondisi tertidur. Kemudian ada Abdullah Ibnu Abi Bakar As-Siddiq yang mencari berita di Mekah, apa perkembangan berita dari orang-orang Quraisy, apa yang akan mereka lakukan terhadap baginda Rasul. Ini mencari berita. Anak yang masih belia tapi sudah dijadikan sebagai pembawa misi baginda Rasul untuk mencari berita. Ada Amir Ibnu Fuhairis, ini juga anak yang sangat belia, budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang diperintahkan untuk menyabotase jejak Rasulullah ketika beliau di Gua Thur. Jadi Rasul di Gua Thur 3 hari, makan minum baginda Rasul itu dibawakan oleh Asma pintu Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah mencari kabar, kembali ke gua mengabarkan baginda Rasul. Asma membawa makanan, datang ke gua. Jejak langkah mereka itu disabotase oleh Amir Ibnu Fuhairis dengan menggiring hewan-hewan ternaknya supaya langkah kaki mereka itu hilang. Itu Amir Ibnu Fuhairis. Asma bintu Abu Bakar di sini dijuluki dengan Batun Nitaqain, yang membawa dua ikat pinggang.
Jadi ketika itu beliau ingin membawa makanan tapi tidak punya kain, yang tidak punya ikat yang bisa mengikat. Kemudian Asma merobek bagian dari pakaiannya dan menjadikan itu sebagai ikat pinggangnya untuk diletakkan makanan. Maka dijuluki dengan Dzatun Nitaqin. Ada Abdullah ibn Uraykib, ini pemandu hijrah, seorang kafir yang diminta bantu oleh Rasulullah dan Abu Bakar untuk memandu hijrah. Boleh anda meminta bantu dari orang kafir untuk kemaslahatan yang tidak berkaitan dengan akhirat. Jadi kalau kita perhatikan, ini semuanya Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah Abu Bakar, budak Abu Bakar, putri Abu Bakar. Ini orang yang disewa oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu bagi kita cukup fadilah beliau, keutamaan beliau dalam Islam. Beliau itu rekan hijrahnya baginda Rasul. Cukup itu. Cukup itu sudah membuktikan siapa Abu Bakar bagi kaum muslimin. Bagaimana kita mencela Abu Bakar, bahkan bisa jadi kita mengkafirkan Abu Bakar, padahal beliau itu sahibul Rasul dalam hijrahnya baginda Rasul. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mau kita simpulkan, ini alasan kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam proses hijrah yang beliau lakukan hampir 15 hari tersebut. Yaitu ada pertolongan dari Allah, tidak bisa kita pungkiri. Peranan anak muda, ini semua yang bermain di lingkup hijrah baginda Rasul itu anak-anak yang masih belia, yang muda-muda. Kemudian kita perhatikan nilai tawakal yang tinggi ketika Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini kaki mereka di atas kita. Kalau mereka melihat kakinya, sungguh mereka akan melihat kita." Rasul mengatakan, "Ma dhannuka bisnaini wallahu thalithuhuma." Bagaimana pandangan kalian dengan dua orang ini padahal Allah yang ketiga? Nilai tawakal tidak sama sekali menghilangkan dari nilai usaha dan ikhtiar. Usaha tetap, sabotase segalanya dilakukan oleh baginda Rasul, tapi tawakal itu pasti dan harus. Perencanaan yang matang, direncanakan sangat matang, didesain oleh baginda Rasul untuk hijrahnya. Beliau sudah mempersiapkan Abu Bakar dan kerahasiaan. Rahasia. Kadang-kala dalam hidup pun banyak yang harus kita lakukan dalam kondisi merahasiakan. Rahasiakan. Jangan bocorkan kepada siapapun. Kalau sudah bocor satu, itu bukan rahasia. Ya, kita sering mengatakan kepada kawan, "Nyobek ni pegah bak orang lain, bak drone sakit." Orang itu akan mengatakan kepada yang lain, "Bek ni pegah bak orang lain, bak drone sakit." Akhirnya satu masyarakat mengetahui, itu bukan rahasia. Nanti kita akan lihat kasus ketika perang Badar. Atiqah bintu Abdul Muthalib mengatakan, "Jangan kabarkan mimpiku kepada yang lain, wahai Abbas." Abbas mendatangi kawannya mengatakan, "Jangan kabarkan." Akhirnya seluruh penduduk Mekah tahu. Rahasia itu dijaga seperti Rasulullah. Datang ke rumah Abu Bakar, Rasul mengatakan, "Abu Bakar, keluarkan semua yang ada di rumahmu." Rasulullah, "Itu anak-anak kecil, itu semuanya anakku. Kalau engkau merasa aman, kita bicarakan." Kemudian Rasul mengatakan, "Kita sudah diizinkan untuk hijrah." Ini kerahasiaan yang dijaga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faktor berhasilnya. Ini perjalanan kita sudah masuk perjalanan awal dari Hijriyah. Dinamakan Hijriyah penisbatan kepada hijrah baginda Rasul. Ini puncak dan batu loncatan besar untuk dakwah dan sejarah Islam. Hijrah. Maka Umar memilih hijrah baginda Rasul sebagai penggalan tahun Hijriyah. Ini kita perhatikan. Kenapa? Apa ini? Mati ya? Dah hidup lampu. Ya, ini penggalan Hijriyah. Jadi kita akan perhatikan ada syair yang sering kita dengar, syairnya tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina. Ini syair yang sering kita dengar. Dipertanyakan oleh para ahli ilmu, syair itu apa betul diucapkan oleh penduduk Madinah ketika tiba baginda Rasul dari hijrah? Kita akan melihat peta kota Madinah di zaman baginda Rasul supaya kita tahu di mana Saniyatul Wada. Apa betul letak Saniyatul Wada itu di bagian utara kota Madinah, bukan bagian selatan kota Madinah. Ini harus betul-betul kita tahu, dan semua sepakat tentunya para ahli sejarah dan para ahli hadis kalau sejarah syair tala'al badru alaina itu diucapkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diucapkan oleh penduduk Madinah untuk menyambut baginda Rasul. Cuma yang mereka perselisihkan itu menyambut baginda Rasul tiba dari hijrah
ataupun menyambut baginda Rasul pulang dari peperangan. Itu yang diperselisihkan. Kita sering mendengar itu dilantunkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba dari hijrah. Ini kita mau melihat sedikit fakta sejarahnya, bagaimana peta wilayah di zaman baginda Rasul. Kenapa mereka mengatakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'? Itu diucapkan oleh baginda Rasul ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba dari hijrah. Jadi kita lihat ini tala'al badru alaina. Ini perjalanan baginda Rasul Mekah ke Madinah. Di situ ada dua kabilah yang kenal, Ansar, Aus dan Khazraj. Ketika itu Madinah dikenal dengan julukan Yathrib, celaka. Rasul mengatakan la tathriba, ini tidak patut dijadikan kota yang celaka. Beliau mengganti dengan Thayyibatun Thayyibah, kota baik yang baik. Jadi kota yang baik. Dulu namanya Yathrib, celaka. Rasul mengatakan la tathriba, tidak ada kecelakaan di daerah ini, justru ini Thayyibatun Thayyibah. Ini negeri yang indah, negeri yang baik. Ya, kita kenal kenapa dikatakan celaka. Dulu Madinah itu dikenal dengan tempat wabah penyakit. Penyakit kolera, penyakit macam-macam, penyakit kulit itu tersebar di Madinah. Bahkan para sahabat di awal hijrahnya mereka bisa merasakan hawa Madinah yang menyengat dan membawa wabah-wabah penyakit. Kemudian Rasul berdoa supaya dipindahkan wabah penyakitnya. Akhirnya Allah pindahkan ke Datu Irkin. Datu Irkin itu mikatnya orang Irak, orang bagian Irak. Itu mikatnya Datu Irkin. Ketika sudah dipindahkan wabah penyakit ke Datu Irkin, mereka tidak bisa menjadikan lagi Datu Irkin sebagai mikat. Akhirnya Umar memutuskan untuk menarik garis yang sejajar dengan Datu Irkin. Jangan jadikan Datu Irkin sebagai mikat. Jadi wabah penyakit Madinah itu Rasul doakan sehingga dia berpindah. Kita harus selalu berbicara pada diri kita supaya kita diwafatkan di Madinah. Kalau sudah wafat di Madinah, Rasul mengatakan ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. Aku syafaat untuk mereka kalau mereka wafat di Madinah. Wafat di Madinah tidak mesti kita harus berdomisili di Madinah. Kalau Allah sudah kehendaki kita berangkat ke sana, tiba-tiba wafat, kemudian kita dimakamkan di Baqi'. Ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. Aku akan memberikan mereka syafaat besok di hari kiamat. Itu Madinah, Thayyibatun Thayyibah. Kita lihat ini hijrah Rasul Mekah ke Madinah. Kalau kita lihat yang saya kasih lingkaran merah, ini Tabuk. Tabuk. Artinya Tabuk itu bagian utara Madinah. Kalau Mekah bagian selatan, kalau kita lihat dari Madinah. Ini Madinah, ini Mekah, artinya ke selatannya. Kalau utara Tabuk. Kita perhatikan syair tala'al badru alaina, sudah muncul purnama kepada kami. Min saniyatil wada, muncul purnama itu dari saniyatil wada. Kita lihat petanya. Di mana saniyatil wada? Saniyatil wada rupanya itu bagian utara dari Masjid Nabawi. Jadi kalau kita lihat ini Saniyatil wada. Padahal masjidnya di sini. Rasul hijrahnya dari selatan. Beliau tidak pernah disebutkan dalam riwayat beliau melingkari dari utara. Bagaimana bisa kita mengatakan syair itu dilantunkan ketika baginda Rasul tiba dari hijrah, padahal tibanya dari selatan, bukan dari utara. Maka saya lebih condong itu pandangan termasuk diantaranya Imam Ibnu Qayyim dan juga dikuatkan oleh para ahli sejarah muasir modern. Mereka mengatakan syair itu dilantunkan oleh para sahabat ketika Rasul pulang dari Tabuk. Jadi kalau kita lihat ketika Rasul pulang dari Tabuk itu cocok, karena Tabuk itu bagian utara. Sebelum menjumpai masjid baginda Rasul, mereka akan menjumpai Saniyatil Wada'. Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada'. Sudah muncul purnama kepada kami, dan purnama itu muncul dari Saniyatil Wada', bukit yang bernama Saniyatil Wada'. Tidak mungkin ketika hijrah beliau akan menjumpai Saniyatil Wada', karena Saniyatil Wada' itu bagian utara kota Madinah. Tapi ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk. Ini gambar pemetaan. Kita lihat sedikit karena sejarah Madinah akan berkaitan dengan peta yang kita sebutkan. Madinah itu kota yang ajaib. Bagian barat dan bagian timurnya
itu dilindungi oleh gunung batu yang tidak bisa dilintasi. Kalau dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan harrah. Harrah itu gunung batu yang tajam, yang terjal. Dengan sendirinya secara alamiah gunung ini sudah jadi benteng yang kokoh menjaga kota Madinah bagian timur dan bagian barat. Jadi kota Madinah tidak butuh benteng bagian timur, bagian barat, karena ini gunung batu ini ataupun harrah ini, inilah bentengnya. Jadi kita lihat nanti ketika perang Khandaq, baginda Rasul cuma berpikir bagian depan, bagian timur, bagian barat kita sudah aman. Masalah yang keduanya bagian selatan. Di sini ada Yahudi Bani Quraidah. Jadi kita lihat Yahudi Bani Quraidah di sini, Nadir di sini, Kainuqa di sini. Yahudi itu tidak bertetangga dengan baginda Rasul. Mereka tinggal di kota Madinah dan mereka punya pos-pos dan tempat tersendiri jauh dari kaum muslimin. Jadi kisah-kisah yang sering kita dengar, Rasul punya tetangga Yahudi, tiap hari meletakkan duri di rumahnya, meletakkan hewan-hewan ternak yang sudah bau busuk diletakkan di rumah baginda Rasul. Itu tidak mungkin terjadi di Madinah. Rasul tidak bertetangga dengan Yahudi. Justru baginda Rasul tinggal dalam kawasan Bani Najjar. Jadi kita lihat nanti proses perjalanan ketibanya baginda Rasul di Madinah. Bani Najjar itu familinya baginda Rasul dari bapaknya. Apa mungkin tiba-tiba seorang Yahudi datang mengganggu baginda Rasul di rumahnya, para sahabat diam-diam duduk-duduk aja? Tidak mungkin. Kalau di Makkah itu mungkin, tapi di Madinah tidak mungkin. Maka bisa kita pastikan cerita-cerita Yahudi yang dibantu oleh baginda Rasul, dia suka menyakiti baginda Rasul, itu ceritanya tidak ada asalnya, cerita palsu. Dan tidak logis kalau Anda berbicara dengan Madinah tentang cerita Yahudi. Itu Yahudi punya pos sendiri. Quraidah di sini. Ini bahayanya ketika perang Khandaq nantinya, orang musyrikin, para sekutu musyrikin ini akan masuk kota Madinah dari pintu orang Quraidah. Kayak kita lihat ini bagian barat, bagian timur itu benteng dengan sendirinya. Tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Sebelumnya sudah tiba di Quba, beliau membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, Masjid Quba. Dan ada fadilah untuk salat di Masjid Quba, ada fadilah. Kemudian Rasul melanjutkan perjalanannya dan Jumat pertama kali didirikan di Bani Salamah dekat dengan Quba. Itu Jumat pertama kali. Ketika ditanyakan berapa jumlah kalian, jumlah kami ketika itu 40 orang. Maka mazhab Syafi'i mengatakan Jumat itu standar paling minimal 40 orang. Kenapa? Karena Jumat pertama kali itu dilakukan 40 orang. Walaupun ini pandangan dipersisihkan oleh para ahli ilmu. Kemudian baginda Rasul melanjutkan, ini setiap kabilah, ini semua nama-nama kabilah yang ada di Madinah ketika itu. Rasul lewat, mereka sudah menunggu baginda Rasul. Jauh sebelum Rasul masuk kota Madinah, orang-orang Ansar setiap pagi ini sudah mendatangi Harrah, itu benteng tadi, gunung batu tadi, naik ke atas gunung, naik ke atas pohon menunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kapan beliau datang. Tiba-tiba hari menjelang matahari itu sangat sengat, para sahabat sudah kembali ke rumah mereka. Orang Yahudi yang sedang memanjat pohon kurmanya melihat Rasul dan sahabatnya Abu Bakar dan penuntun mereka itu sudah menuju kota Madinah. Dia berteriak, "Ya Bani Aqilah, qad ja'at jaddukum." Kehormatan kalian sudah datang wahai Bani Aqilah. Bani Aqilah itu Aus dan Khazraj, orang Ansar. Sudah datang. Semua orang Ansar itu menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan tidak ada hari paling indah, tidak ada hari paling cerah, tidak ada hari paling bahagia melebihi hari kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka saya sering mengatakan seperti ini. Aceh butuh sosok lain seperti Rasulullah. Konflik berkepanjangan, aman, tapi aman kita ini bukan betul-betul aman itu. Ada konflik-konflik di dalam itu yang masih berkepanjangan, masih berkelutan itu. Kita butuh sosok yang datang bisa menyatukan Aceh. Aus Khazraj itu berkepanjangan dari zaman jahiliyah, mereka dalam kondisi berperang dengan Yahudi, berperang dengan ini, berperang. Datang sosok baginda Rasul menyatukan mereka sehingga mereka jadi orang Ansar.
Ini hari paling bahagia untuk penduduk kota Madinah. Setiap datang kabilah, dilewati setiap kabilah, ini kabilah-kabilah kota Madinah, semua mereka memegang itu tali untanya baginda Rasul. Ya Rasulullah, daruna, masuk ke rumah kami Rasulullah, kami punya pasukan, kami punya senjata, kami punya, anda akan aman di tempat kami. Rasul mengatakan, fa innaha ma'murah, lepaskan. Unta ini sudah Allah perintahkan. Di mana dia berhenti, dia berhenti. Setiap kabilah memegang, ya Rasulullah, di tempat kami, insya Allah ini lebih aman, kami lebih punya pasukan, lebih siap, senjata kami lebih banyak. Rasul mengatakan, hada ma'mur, ini perintahkan, lepaskan. Kemudian para sahabat melepaskan, sehingga unta ini berdiri di masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri di tanah kosong yang lapang. Rasul bertanya, waliman hadhil ardh, ini tanah milik siapa? Mu'ad ibnu Afra mengatakan, ini milik dua anak yatim yang berada di bawah pengawasanku ya Rasulullah. Rasul mengatakan, kami mengambil tanah ini dan membayarnya tunai. Mu'ad mengatakan, itu biar urusan saya dengan dua anak yatim itu. Rasul ingin mendirikan masjid di tempat ini, kita dirikan. Dan tempat itu dekat dengan Bani Najjar, keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu keluarga itu yang tampil. Kita punya orang pengikut, punya orang, punya segalanya, tapi keluarga itu akan menolong anda beda dengan orang lain. Semua mengatakan, ya Rasulullah, masuk ke rumah kami, ini senjata lebih lengkap, ini lebih lengkap. Tapi Bani Najjar itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kabilah lain di Madinah, punya persaudaraan, punya tali darah dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, fa'inah mau, tinggalkan dia, biar dia berjalan sendiri. Kemudian Rasul mengatakan, aina ma'wana, di mana kita bermalam hari ini? Abu Ayyub langsung memegang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, dari ya Rasulullah, rumahku. Itu Ayyub, Abu Ayyub, famili dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Najjar, rumahku. Pertama kali Rasulullah ditempatkan di bagian paling bawah rumah Abu Ayyub, sedangkan Abu Ayyub di atas dengan istrinya. Abu Ayyub merasa keberatan, bagaimana Rasul di bawah kita sedangkan kita di atasnya. Mendatangi Rasul mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak merasa aman kalau kami di atas anda sedangkan anda di bawah kami. Rasul mengatakan, tidak ada masalah. Banyak orang mengunjungiku, masuk rumahku, berziarah kepadaku, akan kesulitan bagi mereka kalau aku itu di atas sedangkan engkau di bawah. Maka ketika itu baru merasa Abu Ayyub merasa kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa keberatan. Itu kita perhatikan. Ini fakta perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin berangkat ke satu poin di sini. Ada pembinaan masjid baginda Rasul. Ini video, saya tidak tahu ada suara ini. Ini ilustrasi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabatnya ketika kedatangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berhenti di satu tanah lapang. Rasul bertanya, ini tanah milik siapa? Mu'ad bin Afra mengatakan, ini tanah milik dua orang anak yatim di bawah pengawasanku ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk diberikan kepadanya, tanah itu dibeli tunai. Maka di sini akan dibangun nantinya masjid baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika proses pembangunan masjid, baginda Rasul termasuk satu di antara mereka yang bekerja membangun masjid. Jadi mereka menyantumkan syair ketika itu, ya Allah, ampunkan Aus dan Khazraj, ampunkan Ansar dan Muhajirin yang sudah membantu membangun masjid baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ini proses pembangunan masjid. Bentuk masjidnya seperti ilustrasi yang ada di video kita. Di baginda Rasul pertama kali cuma membangun masjidnya itu dalam bentuk dinding yang dibangun tanpa atap. Jadi mereka sholat itu tanpa atap, cuma ada dinding. Kemudian mereka menaburkan pasir-pasir, menaburkan bebatuan-bebatuan kerikil kecil itu sebagai landasan lantai masjidnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu kita tahu dibuat 3 pintu. Salah satu pintu yang diizinkan oleh baginda Rasul itu bernama pintu Abu Bakar.
Kemudian ketika para sahabat merasa kepanasan, sulit sekali untuk salat, dalam kondisi demikian kita tidak punya atap kalau matahari, kemudian baru diterpalkan atap dari pelepah-pelepah dan dari daun kurma. Ini atap bagian depannya, ini atap masjid baginda Rasul. Kemudian Rasul di bagian belakang membuat sufah. Sufah itu tempat berdiam para fuqara, orang-orang fakir dari kalangan para muhajirin, orang-orang yang hijrah ke Madinah, itu dibuat tempat di belakang. Dan Rasul kemudian langsung melanjutkan pembangunan ghuraf untuk isi-isinya. Jadi isi baginda Rasul itu bukan rumah per rumah, tapi cuma mereka mendapatkan kamar per kamar, ya, kamar per kamar. Semuanya dibuat, kita perhatikan itu mendekati dengan masjidnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan ini secara berurutan, rumah Aisyah paling mendekati masjid. Maka dalam hadis i'tikaf, Rasul ketika i'tikaf tinggal mengeluarkan kepalanya. Aisyah langsung dari rumahnya bisa menyisir dan menyemir rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rumah Ummu Salamah, rumah Usama ibnu Zaid dan lain sebagainya. Ini ilustrasi singkat dari masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, jadi tahapan pertama pembangunan masyarakat Islam yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membangun masjid. Kembalikan semuanya ke masjid, baru terbentuk masyarakat yang Islami. Peranan masjid di zaman baginda Rasul, Anda bisa kembali membuka referensi kitab Al-Masajid. Peranan masjid di zaman baginda Rasul itu peranannya untuk segalanya. Mahkamah di masjid, penjara di masjid, panti untuk orang-orang yang sudah tua di masjid, orang-orang sakit, bahkan ketika sakitnya Sa'ad ibnu Mu'adz baginda Rasul juga merawatnya di masjid. Jadi peranan masjid itu jadi tempat kantor pemerintahan, jadi tempat mahkamah pengadilan, jadi penjara untuk orang-orang yang melakukan kejahatan, itu masjid semua. Bahkan jadi klinik di zaman baginda Rasul, masjid. Jadi peranan umat ini, kalau kita ikuti alur sirah baginda Rasul, kita baru berhasil membentuk masyarakat yang Islami kalau itu kita kembalikan ke masjid. Jadi ini tempat kita, ini masjid, ini tolak ukur kebangkitan umat. Rasul tidak membangun rumahnya, tidak membangun rumah isinya, kecuali masjid tempat beribadahnya kaum muslimin itu sudah tegak. Jadi kita perhatikan tadi, Rasul membangun setelah masjid itu tegak. Ini fase Madani yang pertama. Kita perhatikan, saya akan berbicara hari ini dari tahun 1 Hijriah sampai tahun ke-5 Hijriah. Tahun 1 Hijriah yang dilakukan oleh baginda Rasul pembangunan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, mempersaudarakan sesama ansar, Aus, kabilah Aus dan Khazraj. Kemudian munculnya syariah azan, kemudian Sariyah, diutus tentara perang Ubaidah ibn Harith, Sa'ad Ibnu Waqqas dan Ghazwa Abwa. Kemudian Sariyah tahun kedua, perang Badar dan lain sebagainya, sampai wafat Sa'ad Ibnu Mu'adz tahun ke-5 Hijriah. Ini yang akan kita kupas insyaallah hari ini. Fase pertama dari fase Madani, tahun pertama sampai tahun ke-5 Hijriah. Kalau kita bisa simpulkan, 10 tahun baginda Rasul di Madinah, itu 3 objek paling besar yang diselesaikan oleh baginda Rasul, membentuk masyarakat Islami yang bermula dari masjid, kemudian membuat perdamaian dengan Yahudi yang berdomisili di sekitar Madinah, kemudian jihad dan dakwah. Ini 3 fondasi keberhasilan dakwah baginda Rasul di fase Madinah. Beliau membuat persaudaraan, setiap kaum muhajirin dipersaudarakan dengan seorang dari ansar. Menariknya, ketika pertama awal kali hijrah baginda Rasul, saudara di sini bukan cuma sebatas nama, tapi saudara berhukum sama seperti saudara-saudara. Jadi sama seperti saudara-saudara. Artinya Anda bisa mewarisi istrinya, bukan termasuk mahram untuk Anda. Anda bisa mewarisi. Kalau dia wafat, Anda akan mewariskan saudara-saudara. Kemudian tahun ketiga Hijriah, ketika kaum muslimin sudah kuat, persaudaraan Islamnya sudah kuat, ukhuwahnya sudah kuat, baru itu dibatalkan. Jadi bukan lagi saudara-saudara. Kita perhatikan, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair,
Umar dipersaudarakan dengan Uthman ibn Malik, Utsman dengan Aus ibn Sabit. Kita perhatikan Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi'. Ada kisah paling masyhur tentang Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan. Sa'ad ibn Rabi' mengambil tangannya Abdurrahman bin Auf, membawa pulang ke rumahnya. Seraya mengatakan, "Ya Abdurrahman, aku punya 4 orang istri. Dari 4 itu ambil 2 yang paling cantik, bawa untukmu." Ini dicatat dalam sejarah Islam. Kalau kita baca seolah cuma cerita fiksi dan cerita khayalan. Aku punya sekian harta yang aku miliki, setengahnya untukmu. Abdurrahman mengatakan, "Barakallahu fi ahlika wa fi malik." Allah memberkahimu di hartamu, Allah memberkahimu di istrimu. Dulluni ala al-suq. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Hana pilih peng, hana pilih pormo. Yang penting jalan ke pasar kemana. Di situ puncak rezekinya Abdurrahman bin Auf. Itu saudara. Saudara bukan cuma sebatas saudara nama, tapi saudara sedarah. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ini juga ada kisah yang paling menarik ketika Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda ingin mengkhidbahi, meminang seorang wanita Ansar yang cantik jelita untuk Salman Al-Farisi. Tiba-tiba wanita itu mengatakan, "Kalau dengan Salman aku tidak mau, tapi kalau dengan Abu Darda aku mau." Meminang untuk Salman, justru yang dibawa untuk meminang itu yang disukai. Maka bahaya kita yang muda-muda ini, kalau meminang jalan sendiri aja, jangan ajak kawan. Tiba-tiba jadinya dengan kawan. Ya, akhir kisahnya jadi dengan Abu Darda setelah mendapat kerestuan dari Salman. Salman mengembalikan semua apa yang dia miliki supaya Abu Darda bisa menikahi si perempuan. Bilal dengan Abu Ruwaiyah. Kita perhatikan total peperangan baginda Rasul 92 peperangan dalam kurun waktu 10 tahun. 92 peperangan baru Islam itu tegak dalam kurun waktu 10 tahun. Syariah 73 kali, Ghazwah 19 kali. Syariah artinya peperangan tentara diutus oleh baginda Rasul, beliau tidak ikut. Syariah 73 kali. Ghazwah peperangan diikuti oleh baginda Rasul, beliau ikut di dalamnya, dinamakan Ghazwah. Itu 19 kali. Islam tidak mungkin tegak kecuali dengan 2 hal. Bisayfi wasinan, al-lisan wal bayan. Dengan pedang, dengan tombak, ataupun dengan lisan, lidah, dan dengan dakwah. Tidak mungkin tegak. 92 kali dilalui peperangan oleh baginda Rasul dalam kurun waktu cuma 10 tahun dan sekitar 3 bulan lebih. 92 kali. Saya tidak akan berbicara banyak peperangan baginda Rasul. Kita akan berbicara tentang titik-titik perang yang paling menentukan dalam kehidupan baginda Rasul. Tentunya tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, dan di hari Jumat itu terjadi perang. Perang-perang baginda Rasul yang besar itu kebanyakannya terjadi di bulan Ramadan. Kita perang apa sudah hari ini? Sudah sekian puluh hari, perang apa yang sudah kita lalui? Ramadan, Badr, Ramadan, bulan Ramadan. Tidak pernah mereka mengeluh kita harus berbuka puasa, kita harus ini, kita harus itu. Ramadan itu syahrul jihad, bulan kita berjihad, bukan bulan kita tidur. Ini kita ambil lagi hadisnya. Tidur bulan Ramadan ibadah, jihad ibadah, jihad Rasul di bulan Ramadan, Fathul Makkah di bulan Ramadan, penaklukan besar di bulan Ramadan, Konstantinopel dibuka bulan Ramadan, kita mengalahkan Persia di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan keberkahan. Kita perhatikan ghazwah pertama yang paling menentukan itu perang Badr yang kita kenal dengan Badr Al-Kubra. 3 kali perang Badr terjadi, tapi perang paling fenomenal itu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah Allah syariatkan kita adzan, Allah syariatkan kita puasa. Tahun kedua Hijriah Allah syariatkan kita membayar zakat, dan nisab zakat itu semuanya tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah Allah syariatkan kita melakukan salat Id, itu semua tahun kedua Hijriah. Maka dikenal tahun kedua Hijriah itu dengan tahun tasyri', tahun banyaknya pentasyriatan. Ya, tahun banyaknya pentasyriatan. Salat Id juga baru dimulai oleh baginda Rasul tahun kedua Hijriah.
Tahun-tahun tasyrik pentasyrikatan yang besar-besar itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Jadi nanti kalau kita punya waktu kita akan membuka. Rupanya Rasul pernah dalam muhadarah saya sampaikan, di zaman Rasul itu ada 3 masjid atau 3 tempat salat 5 waktu, Masjid Nabawi yang beliau bangun, salat Id. Kalau sekarang kita ke Madinah ada namanya Masjid Dhamdhamah. Masjid Dhamdhamah itu dekat dengan Masjid Nabawi. Unik sekali masjidnya. Masjid itu dulu di zaman baginda Rasul tempat mereka melakukan salat Id. Itu namanya di zaman baginda Rasul ataupun dalam kitab fikih musalla. Musalla itu tempat salat Id. Kalau sekarang Umar bin Abdul Aziz mendirikan masjid, maka dinamakan dengan Masjid Dhamdhamah. Karena terakhir kali baginda Rasul salat Id di situ, beliau dinaungi oleh awan dalam bahasa Arab itu dhamdham, maka masjidnya dinamakan dengan Masjid Dhamdhamah. Kalau ke Madinah, sempatkan diri berkunjung ke Masjid Dhamdhamah. Itu musalla. Dan ada satu lagi tempat salat yang namanya musallal janazah, tempat khusus untuk salat jenazah. Setiap kabilah punya tempat khusus untuk salat jenazah. Ya, kalau saya Pak Kesyik itu di kampung pasti saya buat ini tempat musallal Id. Semua orang Ketapang harus ke situ. Ini tempat salat jenazah. Setiap kampung punya tempat salat jenazah sendiri. Walaupun boleh kita salat di masjid, tapi afdalnya seperti di masa baginda Rasul punya tempat tersendiri. Ini kita lihat perang Badar tahun kedua Hijriah. Kalau kita ikuti alur peperangannya, rupanya baginda Rasul dari semenjak sudah mempersaudarakan, sudah kuat kaum muslimin, beliau mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Hada ikhwanukum, ini saudara kalian datang dari Makkah, la malala lahum wala ahlan wala dara, tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya keluarga." Ansar langsung mengatakan, "Maluna nisfain, ahluna nisfain." Harta kami, keluarga kami untuk mereka, harta kami untuk mereka, rumah kami untuk mereka, dan ladang-ladang kami untuk mereka. Barangkali kalau kita ditawarkan ladang langsung kita terima, tapi Rasul mengatakan tidak, jangan ladang. Mereka itu ahli tijarah, mereka itu para pedagang, tidak tahu cara bercocok tanam. Kalau demikian bagaimana ya Rasulullah? Rasul mengatakan hendaknya kalian bercocok tanam, tapi hasilnya kalian bagi dengan muhajirin. Mau tidak kita? Cocok tanam tidak ikut, kerja tidak ikut, tapi hasil bagi dua. Ansar langsung mengatakan, "Naam ya Rasulullah." Seperti itu akan kami lakukan. Sudah kuat, Rasul dari tahun pertama Hijriah itu sudah mengirim tentara-tentara kecil untuk merampas kafilah-kafilah Quraisy yang melewati Madinah. Rasul mengatakan, "Hadhihi amwalukum, harta kalian tinggalkan di Mekah, mereka ambil, sekarang kita ambil harta mereka." Itu boleh kalau kasusnya demikian. "Hadhihi amwalukum qad ja'akum, ini harta kalian sudah datang kepada kalian, ambil." Maka yang keluar setiap syariah tahun pertama Hijriah itu yang keluar cuma orang muhajirin. Ansar tidak boleh, karena tidak harta mereka, tapi harta orang muhajirin. Ada beberapa syariah yang terjadi, kebanyakan syariah yang dikirim tahun 1 Hijriah itu semuanya dikirim komandannya itu paman-paman baginda Rasul. Pamannya yang dikirim, ada Haris, ada Hamzah, itu yang dikirim. Ada Ali pernah dikirim, kerabat-kerabat baginda Rasul yang dikirim. Hingga suatu ketika tahun kedua Hijriah, rupanya kafilah dagang yang sangat besar di bawah komando Abu Sufyan ibn Harb melintasi kota Madinah. Baginda Rasul mendapatkan kabar mereka akan melewati batasan kota Madinah. Rasul mengatakan, kita bersiap-siap untuk mengambil harta kita yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini orang cerdik. Ketika dekat dengan Madinah, dia sudah mengirim intel-intelnya untuk mencari bagaimana pergerakan Rasulullah. Abu Sufyan tahu Rasul akan berusaha untuk merampas kafilah dagang mereka, maka beliau langsung mengirim Dhamdham ibnu Amr al-Ghifari ke Mekah untuk mengabarkan penduduk Mekah kalau harta mereka akan diambil oleh Muhammad. Dhamdham ini penunggang kuda yang sangat cepat, langsung melintas ke Mekah. Sampai ke Mekah dia itu naik ke bukit Safa, langsung berteriak, "Ya Sabah, ya Sabah, sudah terjadi perang, sudah terjadi perang. Muhammad sudah mengambil harta kalian." Padahal kasusnya belum. Rasul sudah bergerak, Abu Sufyan sudah bergerak. Ketika melihat pergerakan baginda Rasul, Abu Sufyan langsung mengambil alur yang jauh dari Madinah. Abu Sufyan selamat. Pasukan Quraisy
Abu Jahal mengatakan, kita akan memerangi mereka supaya orang Arab itu tahu siapa kita. Keluar dengan 1000 pasukan menuju Badar. Ini kita perhatikan. Kalau posisi tempatnya, pasukan baginda Rasul dari arah kota Madinah, kemudian dari arah kota Mekah itu datang pasukan Abu Jahal, sedangkan Abu Sufyan sudah melintasi pesisir itu, pesisir arah pantai dan bisa selamat ke kota Mekah. Rupanya pasukan Quraisy sudah datang. Rasul ketika itu cuma keluar sekitar 314 orang sahabat. Datang ke tempat Badar. Kita perhatikan strategi baginda Rasul. Ketika beliau tahu pergerakan Abu Jahal yang menguasai pasukan Quraisy, beliau langsung mengatakan kepada para sahabatnya, "Sir, kita tidak pulang, berangkat lagi. Fa inna Allah qad wa'adani bi ihda ta'ifatin." Allah sudah menjanjikanku untuk mendapatkan satu dari dua. Kalau kita tidak dapat kafilah, kita akan mengalahkan tentara Quraisy. Fa inni ara ila masari'ikum. Aku sudah melihat itu tempat berjatuhan komandan-komandan Quraisy. Itu kita lihat, itu motivasi yang luar biasa diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari kota Madinah, Badar lebih dekat dibandingkan Quraisy dari Mekah. Maka Rasul lebih cepat menuju Badar dibandingkan orang Quraisy. Beliau langsung memerintahkan untuk memantau area Badar dan sekitarnya. Bahkan beliau sendiri yang memantau. Keluar dengan Abu Bakar menelusuri pesisir-pesisir Badar, memperhatikan ini medan perang seperti apa. Beliau mencuri-curi info tentang pergerakan orang-orang Quraisy. Di salah satu tempat air beliau berjumpa dengan orang tua. Rasul mengatakan, "Apa engkau mendengar tentang tentara Muhammad dan engkau mendengar tentang tentara Quraisy?" Orang tua itu mengatakan, "Siapa kalian? Aku tidak akan kabarkan kepada kalian kecuali kalian memperkenalkan siapa kalian." Rasul mengatakan, "Kabarkan dulu, kami perkenalkan." Orang itu mengatakan, "Kalau berita yang aku dapatkan benar, maka Muhammad dan pasukannya sekarang sudah mendekati Badar. Kalau berita yang aku dapatkan benar, maka tentara Quraisy mereka sudah posisi sekian kilometer dari Badar." Rupanya posisi Rasul betul seperti orang tua sampaikan. Kemudian orang tua itu bertanya, "Kalian siapa?" Rasul mengatakan, "Nahnu min ma." Kami dari air. Ma itu satu kota yang ada di Irak. Orang tua itu berpikir Rasulullah dari Irak, padahal maksud baginda Rasul, kami dari air, kami dulu cuma sebatas air nutfah. Kita seperti orang tua kita, kami dari air. Jadi boleh kita melakukan ta'rif. Dalam kondisi-kondisi sulit kita melakukan ta'rif. Lafaznya yang bisa membingungkan tapi bisa menyelamatkan kita. Itu konon katanya Imam Syafi'i ketika dituduh mengatakan Quran itu bukan makhluk, Imam Syafi'i mengatakan Taurah, Zabur, Quran ini semuanya makhluk. Maksud beliau tangannya makhluk, bukan Quran. Ini bentuk-bentuk kalimat ta'rif. Dalam hijrah juga demikian. Ketika hijrah baginda Rasul dengan Abu Bakar, ada orang mengenal Abu Bakar tapi tidak mengenal Rasulullah. Abu Bakar, siapa itu? Ini penunjuk jalanku, kata Abu Bakar. Padahal maksudnya Rasulullah itu penunjuk jalan hidayah. Orang itu berpikir ini penunjuk jalan Abu Bakar menuju Madinah. Itu bentuk ta'rif. Dalam kondisi-kondisi sulit, apalagi zaman konflik dulu, Anda harus pintar itu menggunakan kata-kata ta'rif yang zahirnya membingungkan tapi hakikatnya bisa menyelamatkan kita. Maka Rasul tanyakan, "Kamu dari mana?" "Kami dari air, min ma." Orang itu berpikir, "Oh, ini pasti dari kota Irak. Ada di sana tempat yang bernama Ma." Padahal Rasul memaksudkan dari air nutfah sperma dari orang tua kita. Kemudian baginda Rasul juga mengutus Ali, mengutus Zubair, mengutus Sa'ad untuk mensterilkan medan peperangan. Lihat, cari. Rupanya tiba-tiba mereka mendapatkan di tempat air, mendapatkan 2 orang pembantu Quraisy yang sedang mengambil air untuk hewan ternak mereka. Ali, Sa'ad dan Zubair menangkap, dibawa ke kampnya kaum muslimin. Mereka bertanya, "Kalian siapa?" Orang itu mengatakan, "Kami pembantu Quraisy."
Ali dan Zubair tidak mau. Mereka maunya mereka itu bukan pembantu Quraisy tapi pembantu Abu Sufyan, karena pembantu Abu Sufyan tentunya banyak harta. Mereka mengatakan pembantu Quraisy. Ali dan Zubair mengikat dan memukul dua pemuda ini. Akhirnya setelah tersiksa, pemuda ini mengatakan, baiklah kami pembantu Abu Sufyan. Rasul dalam kondisi salat, selepas beliau salat, beliau melihat, kadzabakuma sadaqtuma wa in sadaqa kadzabtuma. Ketika dia berkata jujur, kalian dustakan. Ketika dia jujur, dia dusta, kalian benarkan. Mereka itu cuma pembantu orang Quraisy, bukan pembantu Abu Sufyan. Rasul bertanya, kam adaduhum, berapa jumlah pasukan Quraisy? Dua orang ini namanya anak-anak, dia tidak tahu. Kami tidak tahu jumlahnya seperti apa. Yang kami tahu, Rasul bertanya, setiap harinya berapa jazur yang disembelih? Berapa unta yang disembelih? Satu hari satu unta. 10 unta disembelih per hari. Rasul mengatakan artinya jumlah mereka sekitar 1000 atau 1000 lebih orang. Betul seperti prediksi baginda Rasul. Jadi komandan perang itu betul-betul harus cerdas. Jadi ada buku sangat menarik tentang hal ini, strategi peperangan baginda Rasul SAW. Ketika Anda membaca buku itu, Anda langsung meyakini Rasul itu memang komandan perang. Komandan perang. Kita perhatikan ini. Kita perhatikan medannya. Ketika tiba baginda Rasul di Badar, baginda Rasul pertama kali beliau berdiam daerah Ad-Dunum, daerah rendah dari daerah Badar. Khabbab bin Munzir mengatakan, ya Rasulullah, Anda memilih tempat ini, apakah ini strategi perang atau wahyu yang Allah turunkan? Rasul mengatakan bukan wahyu, ini cuma sebatas strategi perang dan pendapatku saja. Khabbab mengatakan, kalau ini strategi, maka ini strategi buruk. Kalau mau yang lebih baik ya Rasulullah, kita mengambil tempat yang paling mendekati telaga-telaga air yang ada di Badar. Kenapa demikian kata baginda Rasul? Supaya besok kita berperang, kita penuh dengan persiapan air, sedangkan orang-orang musyrikin tidak punya persiapan air. Kembali Rasul di sini dalam kondisi sulit, dalam kondisi perang, beliau menerapkan satu sistem Islam musyawarah. Beliau berdoa untuk Khabbab bin Munzir atas pendapat yang dia berikan. Maka kita dapatkan tiba di Badar, baginda Rasul lebih dahulu. Ini pasukan kaum muslimin. Kalau kita ini banyak yang tidak jelas ini gambarnya. Ini ada telaga-telaga Badar. Ini pasukan kaum muslimin. Kemudian Sa'ad ibnu Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami tidak membuat untukmu kemah supaya engkau bisa beristirahat, dan ketika perang besok kalau kami menang itu yang kita harapkan, tapi kalau kita kalah Anda bisa kembali dengan tunggangan Anda ke Madinah. Di sana ada orang yang lebih mencintai Anda dibandingkan kami. Rasul kembali mendoakan Sa'ad ibnu Mu'adz, maka dibuat arish kemah untuk Rasul. Kalau kita hari ini ke Badar, di sana akan ada masjid. Masjid itu tempat kemah baginda Rasul dahulu. Maka kita perhatikan kondisinya. Ini Rasul SAW, dan ini tiba pasukan kaum musyrikin. Ini tidak jelas gambarnya. Tiba pasukan kaum musyrikin. Dan ini medan pertempuran perang Badar. Ya, sebab rincian peperangan kaum muslimin menghalau kafilah dagang Abu Sufyan. Jumlah pasukan kaum musyrikin 100.000, kaum muslimin 314 orang dengan perlengkapan seadanya. Perlengkapan cuma seadanya. Yang menunggang kuda ketika itu cuma satu orang, baginda Rasul dengan Abu Burdah. Hasil peperangan, kemenangan telak bagi kaum muslimin, 70 tewas dari musyrikin, 70 lainnya ditawan, dibunuh atau didiam. Kemenangan telak. Ini luar biasa peperangan ini karena letaknya di Badar. Ini desain Allah. Saya selalu mengatakan sirah itu desain Allah yang sangat sempurna untuk Rasulullah. Allah sudah mendesain peperangan pertama, kemenangan untuk kaum muslimin itu terjadi di Badar. Badar itu apa? Badar itu pasar tahunan yang ada di gurun pasir. Semua orang Arab setiap tahun akan berkumpul di situ. Kekalahan telak untuk Quraisy akan dengan sangat mudahnya tersebar untuk semua penjuru Arab. Tersebar kabar Muhammad itu bukan sembarangan lagi. Dia mengalahkan tentara Quraisy. Itu tidak perlu media sosial seperti hari ini. Itu media sosial di waktu itu. Pasar tahunan yang bernama Badar dengan kekalahan telak itu langsung
Kabarnya dengan cepat tersebar untuk seluruh penjuru Jazirah Arab. Dan ini kita kenal dengan nama Yaumul Furqan, hari Allah buat perbedaan, Allah bedakan mana kaum muslimin, mana bukan kaum muslimin, dan Allah tunjukkan kemenangan kaum muslimin. Tentunya itu tidak terlepas dari semua desain Allah, peranan Allah mengutus para malaikat, alafun minal malaikati muslimin. Allah kirim para malaikat, Allah kirim para malaikat. Maka saksi-saksi hidup dari orang-orang Quraisy mengatakan, ada kalanya ketika aku melihat pasukan-pasukan yang berjubah putih, bersurban putih, tiba-tiba sudah menebas kawan-kawanku dari orang Quraisy. Abbas juga ketika sudah ditawan, ada orang Ansar yang mengatakan, aku yang menawannya ya Rasulullah. Abbas mengatakan, wallah, bukan dia yang menawanku, tapi yang menawanku tadi ada sosok yang putih, yang tidak berambut, dan dia yang menawanku. Rasul mengatakan, sadaqal Abbas, jujur apa yang dikatakan oleh Abbas, bukan kamu yang menawannya, tapi yang menawannya malaikat. Jadi Rasul ketika itu dalam kemahnya itu bertadarruk, berdoa, bahkan sampai ridanya itu jatuh dari pundak baginda Rasul. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, rifkan bika, ya Rasulullah, aku kasihan kepadamu, bagaimana anda berdoa kepada Tuhanmu demikian? Allah pasti akan mengabulkan. Rasul mengatakan, fa illam tansur fa in tahzam hadhihi ummah falan tu'matu abadan. Kalau umat ini kalah, engkau tidak akan pernah diibadahi lagi ya Allah. Kalau ini kalah, selesai kaum muslimin, engkau tidak akan pernah diibadahi lagi. Maka Allah berikan kemenangan untuk kaum muslimin. Ini peristiwa-peristiwa besar, kewajiban Ramadan dan salat Id di tahun kedua, Ali dan Fatimah menikah juga di tahun kedua Hijriah, wafat Utsman ibnu Maz'un. Utsman ibnu Maz'un itu saudara baginda Rasul sesusuan. Ketika wafat dikuburkan di Baqi, baginda Rasul meletakkan batu di tempat kepalanya. Itu sunnah pertama, meletakkan batu di tempat kubur orang yang wafat. Rasul ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan demikian? Rupanya kebiasaan dulu batu pun tidak diletakkan, cuma tanah yang digundulkan, batu tidak diletakkan. Utsman ibnu Maz'un, baginda Rasul meletakkan batu. Rasul mengatakan, li'a'lama qabr akhi, supaya aku mengenal kubur saudaraku. Ketika itu juga Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, putri kedua dari baginda Rasul. Wafat Ruqayyah tahun kedua Hijriah, Utsman dinikahkan lagi oleh baginda Rasul dengan adiknya Ummu Kulsum. Maka dijuluki dengan The Nurain, yang memiliki dua cahaya. Dua anak putri baginda Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, istri dari Utsman bin Affan. Barangkali kalau posisi saya, satu putri saya berikan kepada seorang pemuda, tiba-tiba putri saya wafat, untuk dapat yang nomor dua lagi sulit. Yang full matangka mati baru. Tapi baginda Rasul bukan demikian. Utsman ini cukup untuk menunjukkan siapa itu Utsman. Rasul mempercayakan putri Ruqayyah kepadanya, wafat Ruqayyah, menikahkannya lagi dengan Ummu Kulsum dan Nurain yang memiliki dua cahaya. Kita lihat 4 sahabat besar, ini desainan Allah, perintah Allah kepada Rasulullah. Abu Bakar, Umar, ini mertuanya Rasulullah. Utsman, Ali, ini menantunya baginda Rasul. 4 orang ini paling kokoh di sisi baginda Rasul, karena ada tali persaudaraan, tali besanan. Kita perhatikan, ini peristiwa-peristiwa besar di tahun kedua Hijriah. Tentunya setelah itu orang Quraisy pulang ke Makkah dalam kondisi kekalahan. Mereka bersumpah, termasuk diantaranya Abu Sufyan. Beliau bersumpah, aku tidak pernah menggauli istriku dan tidur dengan mereka selama kita belum mengalahkan Muhammad. Berapa lama seorang laki-laki mampu untuk tidak tidur dengan istri? Berlalu 1 bulan masih sabar, bulan kedua tidak sabar, akhir tahun sudah bingung Abu Sufyan. Bagaimana kita kalahkan Muhammad? Ini perang nggak ada. Maka akhirnya Abu Sufyan, supaya sumpahnya itu sudah terjawab, beliau mengambil pasukan, beliau membawa pasukan itu, sedikit pasukan pemuda-pemuda Quraisy, membawanya ke Madinah. Sampai ke Madinah di malam hari, mereka membakar sebagian dari rumah-rumah kaum muslimin, membakar kebun-kebun kaum muslimin. Yang penting dendam yang sudah terbalas pulang lagi. Akhirnya baru mereka menggauli istri-istri mereka. Artinya sumpahnya sudah terjawab. Itu dilakukan. Maka muncul ketika tahun ketiga Hijriah,
bulan Syawal. Itu artinya cuma 1 tahun jarak. Itu terjadi muncul perang yang paling fenomenal lagi, perang Uhud. Mereka bersumpah. Kafilah datang, Abu Sufyan berteriak kepada pemilik-pemilik barang dagangan dari kafilah yang selamat ketika perang Badar. Harta kalian tidak halal untuk kalian ambil kembali, tapi harta kalian harus kalian jadikan modal, kita akan memerangi Muhammad. Semuanya sepakat, harta kami ini kami nafkahkan. Maka turun firman Allah surat Al-Anfal 36. Alladzina kafaru yunfikuna amwalahum yasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu akan menafkahi harta mereka supaya menghalangi kalian dari jalan Allah. Semua harta yang selamat ketika perang Badar, kafilahnya Abu Sufyan, itu semuanya diberikan sebagai modal peperangan di Uhud. Hari Jumat baginda Rasul bermusyawarah dengan para sahabatnya di Madinah. Rasul mengetahui pergerakan orang Quraisy. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ini orang Quraisy sudah keluar untuk memerangi kalian ke Madinah. Dalam pandanganku, kata baginda Rasul, kita berdiam di Madinah, kita menahan benteng kita, semua anak-anak kecil dan wanita-wanita juga ikut membantu berperang, itu lebih menguntungkan kita dibandingkan kita keluar dari Madinah. Rupanya ketika itu banyak para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan di Madinah, kita keluar saja menyambut Quraisy. Ini efek dari perang Badar. Mereka berpikir, kalau dulu kita bisa menang, jumlah kita sedikit, bagaimana sekarang dengan jumlah kita yang lebih banyak, kita keluar saja. Rupanya baginda Rasul di malam hari sebelumnya beliau sudah bermimpi. Dalam mimpinya baginda Rasul melihat ada hewan bakarah, sapi betina yang tersembelih. Kemudian baginda Rasul melihat pedangnya itu penuh dengan pedang baginda Rasul itu patah. Kemudian baginda Rasul memperhatikan orang-orang yang masuk ke dalam benteng mereka mencari keselamatan. Itu tawilnya kita akan kalah. Salah satu keluarga baginda Rasul yang bernama Hamzah akan terbunuh, dan para sahabat dan baginda Rasul akan kembali ke Madinah untuk membentengi diri. Rasul mengatakan, aku bermimpi, maka lebih baik kita berdiam di Madinah, menunggu mereka datang ke Madinah. Kita lebih menguasai peperangan di Madinah dibandingkan kita keluar menyambut mereka di luar. Tapi yang muda-muda tadi mengatakan, Rasulullah, kita tunggu mereka di luar. Akhirnya baginda Rasul sepakat. Ini kembali Rasul menerapkan sistem musyawarah. Beliau tidak mengatakan, aku Rasulullah dengar pendapatku, tapi beliau justru bertanya, bagaimana pandangan kalian? Kita keluar atau di sini? Pendapatku, kita di sini. Tapi para sahabat mengatakan kita keluar. Akhirnya mereka keluar ke daerah yang bernama Uhud. Yang tadi kalau kita lihat peta kota Madinah di zaman baginda Rasul, Uhud itu tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Kalau kita ke Madinah sekarang, barangkali ada kawan-kawan kita yang belajar di Universitas Islam Madinah, itu mereka dengan langsung itu bisa melihat Gunung Uhud. Ya, ini kalau duduk di kampus itu bisa lihat Gunung Uhud. Rasul pernah mengatakan, ini gunung mencintai kita dan kita juga mencintai gunung ini. Itu Gunung Uhud. Rupanya ketika baginda Rasul sudah pulang ke rumahnya, sudah menggunakan pakaian perang, topi perang, para sahabat yang muda-muda datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kita jangan keluar, kita di sini saja. Rasul mengatakan, Nabi itu kalau sudah mengenakan pakaian perang, dia tidak boleh mundur kembali. Prinsip. Nabi kalau sudah mengenakan pakaian perang, pakaian ini tidak akan pernah dilepaskan, kita keluar. Akhirnya mereka keluar. Ini pasukan Quraisy, komandonya Abu Sufyan. Yang selamat, kafilahnya bisa diselamatkan, tentunya orang Quraisy memberikan dukungan yang luar biasa untuk Abu Sufyan yang sudah menyelamatkan kafilah ketika perang Badar. Barisan kanannya pemimpinnya Khalid ibn al-Walid, barisan kirinya Ikrimah ibn Abu Jahal. Khalid ibn al-Walid sudah wafat ketika perang Badar. Ikrimah ibn Abu Jahal sudah wafat ketika perang Badar. Ini fanatisme, keayahan, kesukuan, itu semuanya muncul. Perang ini misinya balas dendam. Abu Sufyan, istrinya Hindun itu ketika awal perang Badar terjadi mubarazah. Jadi dulu itu kalau sebelum berperang, setiap pasukan harus mengirim utusan yang saling mengadu. Jadi unjuk diri dulu. Ketika perang Badar,
Rupanya Rasul mengirim 3 orang, Mu'adz ibnu Afra, 3 orang dari Ansar. Abu Jahal dan lainnya mengatakan, kami mau yang sekufu, jangan Ansar, yang dari anak-anak kabilah kami. Maka dikirim Ali, dikirim Ubaidah, dan dikirim Hamzah. Sedangkan Quraisy mengirim 3, Utbah ibnu Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Walid ibnu Utbah. Artinya paman Hindun, bapak Hindun, dan adiknya Hindun. Ini 3 orang ini mati ketika mubarazah adu tanding di perang Badar. Anda bisa memperhatikan bagaimana semangatnya Hindun, yang dia itu merupakan istri Abu Sufyan, untuk misi balas dendam perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, tentaranya bukan cuma tentara laki-laki, yang perempuan di belakang itu mukul rebana memberikan motivasi. Mukul rebana memberikan motivasi, kalian harus menang. Kalau tidak menang, kalian kuceraikan. Itu nanti kita perhatikan bait syairnya. In taqbilu nu'anid, kalau kalian bertempur dengan gigi, kami akan memeluk kalian. Wa in tadbiru nufarik, tapi kalau kalian mundur ke belakang, kami akan menceraikan kalian. Itu motivasinya. Ikut perang Uhud. Rupanya di kubu kaum muslimin ada Abu Dujanah. Abu Dujanah ini kalau sudah ke medan perang, beliau mengambil kain merah, kemudian melipatkan, mengikatkan di kepalanya, berjalan dengan congkak dan penuh kesombongan. Itu Abu Dujanah. Rasul melihat gala jalannya mengatakan, oh, jalan seperti ini dimurkai Allah kecuali di tempat peperangan seperti ini. Kalau seperti ini boleh. Rasul mengeluarkan pedangnya mengatakan, man ya'khudhuhu bihaqqi, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya. Dengan haknya, kata Rasul. Tidak ada sahabat yang mau mengambilnya. Abu Dujanah mengatakan, ya Rasulullah, saya mengambilnya dengan hak. Dia mengambilnya dan berjalan dengan congkaknya. Rupanya di kubu kaum musyrikin, Abu Sufyan kembali motivasi Abdul Dar, Bani Abdul Dar, untuk menyerahkan bendera perang. Abu Sufyan mengatakan, kalian Bani Abdul Dar, ketika perang Badar, bendera kita di tangan kalian dan kita kalah. Ini motivasi yang luar biasa, motivasi penuh kedendaman. Abu Abdul Bar akan mengatakan, hari ini kami tidak akan mungkin kalah. Jadi kalau kita lihat dari sisi motivasi, ini semangatnya lebih untuk orang musyrikin dibandingkan kubu kaum muslimin. Apalagi kubu kaum muslimin sedang merasa di atas angin. Kita dulu sedang menang. Hari ini dengan jumlah yang lebih banyak, insya Allah kita akan menang. Kita perhatikan jalan peperangannya. Ini syair yang dibacakan oleh wanita-wanita Quraisy di belakang pasukan untuk menyemangati pasukan kaum Quraisy. Jumlah kaum musyrikin ketika itu 3.000 orang, sedangkan jumlah kaum muslimin 1.000 orang. Dalam perjalanan orang-orang musyrikin ketika tiba di tempat dekat dengan Madinah, itu yang bernama Asyod, kaum musyrikin itu tali undur. Mengatakan, kami ya Rasulullah, kami tidak mau keluar. Kalau perang di Madinah kami mau, tapi kalau perang di luar kota Madinah kami tidak mau. Abdullah ibnu Ubay, kepala kaum musyrikin, komandannya, ketika itu meninggalkan Uhud dengan 300 pasukan. Artinya pasukan kaum muslimin cuma tersisa 700 orang. Ini kalau gambar ilustrasinya, ini gambar aslinya. Ini Gunung Uhud. Gunung Uhud sangat besar sekali, dan ini dikenal dengan Bukit Ar-Ramah ataupun Jabal Ar-Ramah. Jabal Rumat itu artinya para pemanah. Jadi baginda Rasul tiba di Uhud, langsung beliau mengkondisikan medan peperangan. Beliau mempersiapkan pasukan perang dan meletakkan para sahabat ahli pemanah itu di Bukit Rumat. Jadi kita lihat medan perangnya, sedangkan bukit itu dikuasai oleh kaum muslimin. Para pemanah dengan gampangnya itu melemparkan busurnya dari atas. Jadi ketika awal berkecambuk perang, kaum muslimin menang. Dari atas mereka punya pasukan pemanah yang siap menghancurkan pasukan musuh perang Quraisy. Ini Jabal Rumah. Kalau Anda hari ini ke Saudi Arabia, Jabal ini sudah sedikit sekali, bukan lagi bukit. Rupanya banyak jamaah kita yang ke sana ambil batunya, Pak. Ambil batunya, ambil tanahnya, ambil ininya. Kenapa saya katakan jamaah kita? Karena mayoritas nama yang tertulis di bebatuan di sana itu nama kita. Aswanto, Suryanto, Adrianto, itu nama kita semua itu. Ya. Bebatuan-bebatuannya habis. Sekarang Jabal Rumat, kalau kita baca dalam sejarah, itu jabal yang bukit yang sangat tinggi, sehingga pasukan pemanah kaum muslimin bisa memanah dengan leluasa. Tapi hari ini cuma bayar setinggi kita berdiri.
Saya bertanya kepada penduduknya, ini batu-batunya kemana? Ini jamaah haji, jamaah umroh, kebanyakan dari negerimu katanya. Nyawa adro ya. Kaum muslimin, bukit ini para sahabat membuat maksiat kepada baginda Rasul, bukan tempat ibadah. Mereka turun ketika berkecambuk perang, rupanya orang-orang ini, para pemanah itu turun merasa sudah menang untuk mengambil harta rampasan perang kaum musyrikin, turun. Yang tersisa cuma beberapa sahabat senior, yang lain semuanya turun mengambil harta rampasan perang. Rupanya Khalid ibn al-Walid yang dikenal nantinya dengan Saifullah, pedangnya Allah, beliau membuat strategi peperangan baru. Mereka sudah turun, artinya jabal, bukit rumah ini cuma pengawasannya sangat sedikit dari kaum muslimin. Kita bisa memutar dan memukul kaum muslimin dari belakang. Ini kalau satu versi sirah nabawiyah. Khalid bahkan mengelilingi gunung Uhud. Itu versi yang sedikit saya tercengang ketika melihat gunung Uhud. Kok bisa ya Khalid mengelilingi gunung Uhud? Itu besar sekali gunungnya. Apa mungkin? Kalau ini lebih mendekati logika dan lebih mungkin. Kalau versi sejarah yang lain, Khalid itu mundur ke belakang dari gunung Uhud. Itu saya rasa butuh waktu yang panjang sekali untuk Khalid supaya bisa melintasi gunung Uhud. Yang lebih mendekati, beliau melintasi gunung Jabal Rahmat. Anda bisa membayangkan, ini pasukan kaum musyrikin, ini pasukan kaum muslimin, tiba-tiba Khalid bisa memukul para pemanah dan kemudian memergoki kaum muslimin dari belakang. Maksiat terhadap baginda Rasul tidak akan pernah membuahkan kebaikan. Tidak akan pernah membuahkan kebaikan. Sekecil apapun maksiat. Coba kalau mereka berdiam diri, ini kan coba-coba Allah. Tidak patut kita katakan memang itu sudah Allah takdirkan. Allah memberikan kita pelajaran. Jangan pernah berbuat maksiat kepada baginda Rasul. Mereka melintasi bagaimana kondisi kaum muslimin. Di situ lahir pasukan pahlawan-pahlawan kaum muslimin. Lahir Talhah yang menjadikan tubuh dan kepalanya itu sebagai tameng baginda Rasul. Kita tidak tahu ketika peperangan itu berapa tusukan yang didapatkan oleh Talhah. Lahir para sahabat besar. Uqasyah ibn al-Mihsan yang sedang berperang, tiba-tiba pedangnya itu patah. Datang kepada baginda Rasul mengatakan, ya Rasulullah, pedangku patah. Rasulullah cuma mengambilkan satu kayu. Nyocok kayak emperah. Rupanya ketika dibawa oleh Uqasyah, kayu itu berubah menjadi pedang. Sampai wafatnya Uqasyah, pedang itu masih ada bersamanya. Dinamakan dengan Saiful Aun, pedang pertolongan. Baginda Rasul dalam perang ini terbunuh 70 para sahabat terbaiknya. Satu kemaksiatan, terbunuh 70 para sahabat terbaiknya. Bibir baginda Rasul robek keluar darah. Gigi serinya baginda Rasul itu patah. Akhirnya mereka itu mencari keselamatan baginda Rasul dengan Umar dan para sahabat seniornya ke arah Allah. Di situ terjadi dialog. Abu Sufyan bertanya, Umar mengatakan iya, artinya Umar masih hidup. Muhammad masih hidup. Karena tadinya ketika peperangan mereka membuat isu kalau Muhammad sudah mati. Muhammad masih hidup. Umar mengatakan masih, dia bersamaku. Abu Sufyan mengatakan, engkau lebih aku percaya dibandingkan orang-orang Quraisy lainnya. Tahun depan kita akan kembali berperang di tempat yang sama. Belum cukup ini. Akan aku habiskan kalian, itu bahasanya. Semuanya akan kita habiskan. Ini belum cukup. Tahun depan di tempat ini kita akan kembali berperang. Dengan contohnya Abu Sufyan. Itu sebelum beliau mendapatkan hidayah. Syahid 70 sahabat baginda Rasul. Kalau kita ke Uhud, kita dapatkan di situ ada makam syuhada Uhud, ada makam Hamzah di situ. Ada makam para sahabat yang syahid di Uhud. Jadi kalau sempat ke sana, kunjungi di sana. Saya punya kisah menarik di sini. Pernah sekali ketika dalam kondisi di Saudi Arabia diundang oleh seorang syekh dari Yaman. Beliau memanggil, datang ke rumah saya, aku jemput, kita makan malam di Gunung Uhud. Saya
menarik sekali ini makan malam di Gunung Uhud. Rupanya kami duduk di Jabal Rumat ini, beliau kembali mengisahkan perang Uhud dari A sampai Z. Sambil duduk makan malam, ya, beliau menceritakan di sini pasukan Rasul, di sini pasukan Quraisy, ini yang mereka lakukan. Maka memori perang Uhud itu kalau kita melihat langsung di lapangan itu tercancap luar biasa. Memori perang Uhud seolah-olah di depan mata kita diceritakan. Ini pasukan seperti ini, pasukan seperti itu. Makanya sudah habis ceritanya belum habis. Kita kan orang Indonesia, Pak. Ya, ini kita perhatikan. Rupanya setelah itu dalam kondisi kesakit-sakitan, orang Quraisy sudah beranjak pulang. Baginda Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, tidak boleh ikut perang bersama kami untuk memburu orang Quraisy kecuali yang tadi ikut bersama kami ketika perang Uhud. Sampai mereka ke tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Rupanya di kubu kaum musyrikin, Abu Sufyan juga memanasi. Kenapa kita pulang dalam kondisi Muhammad belum terbunuh? Kenapa kita tidak kembali lagi ke Madinah untuk membunuh Muhammad? Sehingga kita selesai pertikaian kita dengan mereka. Jadi dua kubu ini akan bergerak kembali setelah perang Uhud untuk saling memerangi. Padahal belum pulang ke Mekah. Rasulullah belum pulang ke Madinah. Dalam perjalanannya rupanya Rasul berjumpa dengan Ma'bad al-Khuzai. Kabilah Khuza'ah dalam sejarah Islam, semenjak mereka kafir, mereka kawannya kaum muslimin. Mereka tempat rahasianya kaum muslimin, apalagi setelah mereka Islam. Berjumpa dengan Ma'bad al-Khuzai, Ma'bad mengatakan, saya ikut berbelasungkawa atas kesedihan yang menimpa sahabat-sahabatmu ya Muhammad. Nasihatku, kembalilah ke Madinah dan aku cukupkan kalian itu dengan diriku untuk orang-orang Abu Sufyan. Tiba-tiba beliau pergi ke tempat Abu Sufyan, beliau dalam kondisi kafir. Abu Sufyan bertanya, "Ma wara'akum? Ada apa di belakang kalian? Bagaimana dengan pasukan Muhammad?" "Aku melihat pasukan yang lengkap dengan senjata keluar dari Madinah. Pasukan yang tidak mungkin bisa kalian kalahkan." Mulai Abu Sufyan tarik ulur. Ini nggak bisa kita bergerak, harus mundur. Jadi ada peranan besar di situ dari Ma'bad al-Khuzai, dari kabilah Khuza'ah yang ikut membantu kaum muslimin, padahal beliau dalam kondisi kafir. Beliau perang Hamra al-Asad itu tidak terjadi peperangan. Rasul sudah tiba di Hamra al-Asad, kemudian Ma'bad meminta Rasul untuk kembali, benahi diri lagi. Kita memang sudah kalah, pulang lagi. Tapi Ma'bad al-Khuzai bisa meyakinkan orang-orang Quraisy untuk tidak memerangi dan untuk pergi ke Madinah. Ini kita cukupkan, ini waktu sudah sedikit lagi. Kita cukupkan dengan perang yang ketiga tahun ke-5 Hijriah. Ini perang paling besar yang sangat menentukan. Ini tentara kaum musyrikin ketika itu 12.000. Sedangkan pasukan Islam itu cuma 3.000 dari penduduk Madinah. Kita kenal dengan perang Khandaq, sekutu kaum musyrikin. Rupanya kita tahu sebelum perang Khandaq ada yang namanya Ijla' Bani Nadhir. Bani Nadhir itu dikeluarkan dari Madinah. Sebab dikeluarkan mereka, tiba-tiba ada satu dari kaum muslimin yang membunuh orang musyrikin, dan orang musyrik itu dalam kondisi punya perdamaian. Kalau dibunuh atas nama perdamaian harus membayar diah. Perjanjiannya dengan orang Yahudi ketika Rasul tiba di Madinah, kalau kaum muslimin membayar dia, orang Yahudi harus ikut membantu membayar dia. Tiba-tiba Rasul mengatakan, ini saudara kita sudah membunuh orang musyrikin dan aku harus membayar dia. Wahai Sa'ad, pergilah ke orang-orang Bani Nadir, ikutlah bersamaku, ikut bersama Rasul, Abu Bakar, Umar, Sa'ad pergi ke Bani Nadir untuk meminta Bani Nadir membantu ikut membayar dia. Rupanya tiba-tiba baginda Rasul duduk di perkampungan Banu Nadir. Salah satu dari orang Banu Nadir mengatakan, ini kesempatan emas. Muhammad sedang duduk di bawah kalian, ambil batu besar, lempar ke kepalanya, selesai kita dengan Muhammad. Artinya perjanjian perdamaian sudah dibatalkan kalau kalian ingin membunuh Muhammad. Maka Rasul pulang mempersiapkan pasukan perang dan mereka ketakutan. Akhirnya Rasul mengusir mereka dari Madinah. Itu usiran pertama, Bani Nadhir. Yang kedua, Bani Qainuqa. Ada seorang muslimat kaum muslimin sedang berbelanja di pasar Bani Qainuqa. Muslimat itu menggunakan hijabnya yang syar'inya.
Orang-orang Yahudi Bani Kainuka menggoda muslimat dan muslimat itu tidak menggubris. Akhirnya mereka mengikat batu dengan tali yang sudah terikat di batu, dikaitkan dengan baju si muslimat dan hijabnya. Ketika si muslimat itu bangkit, rupanya auratnya tersingkap. Datang seorang Ansar membunuh si Yahudi, Yahudi membunuh Ansar itu. Datang orang-orang Ansar yang hadir di Pasai Kainuka membunuh orang Yahudi secara mayoritas membunuh mereka. Akhirnya mereka itu terusir juga dari Madinah. Dua sudah terusir, tinggal satu lagi, yaitu Bani Quraidah. Jadi kita lihat, ini perang Khandaq. Sekutu Yahudi, Bani Nadir yang sudah terusir, mereka turun ke Khaybar. Ketika tiba di Khaybar, mereka disambut luar biasa. Komandan-komandan mereka, Huyai ibnu Akhtab ketika itu mendatangi orang Quraisy. Sekarang kita punya satu misi yang sama, memerangi Madinah. Kemudian mereka pergi ke Ghatafan, kabilah besar ketika itu yang ada di tengah padang pasir Arab. Kita akan memerangi Muhammad. Maka dinamakan dengan perang sekutu. 12.000 pasukan. Itu perang sekutu. Rasul mengetahui pergerakannya. Beliau kembali bermusyawarah dengan para sahabat. Ketika itu Salman Al-Farisi yang berasal dari negeri Persia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami punya strategi perang yang kami terapkan di Persia dulu." Apa itu? Ketika kami tidak sanggup menahan serangan musuh, kami menggali parit yang dalam dan lebar sehingga musuh tidak bisa memasuki kota. Rasul mengiyakan dan Rasul mendoakan Salman Al-Farisi. Artinya nanti ada ilustrasinya. Ini ilustrasi para sahabat menggali parit. Kita perhatikan, ini digali paritnya. Setiap 10 para sahabat itu harus menggali sekitar 20 meter. Dalam, jauh, setiap 10-20 meter. Kondisi paceklik. Ekonomi mereka sangat menurun, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Kondisi sangat sulit. Harus menggali dan buru-buru menggali sebelum kedatangan pasukan Quraisy. Pernah mereka suatu ketika menggali rupanya mendapatkan batu besar. Tidak ada para sahabat yang sanggup memukul batu itu. Kemudian mereka memanggil baginda Rasul mengadu. Rasul datang, mengambil palu yang besar, martir yang besar, Rasul memukulnya. Pukulan pertama beliau keluar percikan api mengatakan, "Sudah dibukakan untuk kita pintu-pintu Yaman." Beliau memukul kedua kali, "Sudah dibukakan untuk kita pintu-pintu Syam, Romawi." Beliau memukul yang ketiga kalinya, "Allah sudah menaklukkan untuk kita negara-negara Persia." Hancur bebatuan itu dan Rasul menanamkan nilai keoptimisan untuk para sahabatnya. Makan nggak ada, sedikit makanan dibagi rame-rame. Kondisi para sahabat menggali dalam kondisi lapar, tapi baginda Rasul masih menanamkan nilai optimis. Kita menaklukkan ini, kita menaklukkan itu, kita menaklukkan itu. Padahal kata Abdullah ibnu Mas'ud, untuk pergi buang air kecil saja kita takut. Ini pasukan musuh sudah bersiap, kita dalam kondisi lapar, cuacanya dingin, kita tidak punya apa-apa, tapi baginda Rasul menanamkan nilai keoptimisan. Kalian akan menaklukkan ini, kalian akan menaklukkan itu, kalian akan menaklukkan itu. Itu Rasulullah. Ini ilustrasi penggalian parit. Jadi kita perhatikan, ini gunung bebatuan yang sudah dijadikan benteng secara alamiah, jadi benteng barat utara, tinggal Jabal Ir, tinggal ini Yahudi Bani Quraidah. Tiba-tiba datangnya orang-orang Ahzab, orang musyrikin, kaum muslimin sudah siap dengan paritnya. Parit yang tidak bisa dilompati oleh kuda-kuda perang. Sampai sana 12.000 pasukan, ini apa yang harus kita lakukan? Masuk nggak bisa. Celah satunya cuma Bani Quraidah. Mereka punya perjanjian perdamaian dengan Rasulullah. Maka Huyai Akhtab ketika itu mendatangi Bani Quraidah dan mengetuk pintu panglima Bani Quraidah, pimpinannya Ka'ab ibn al-Asad al-Quraidhi. Bersekongkol dengan kami supaya kita bisa mengalahkan Muhammad, kita selesai dari Muhammad. Ka'ab ketika itu takut. Tidak mungkin, kami punya perjanjian. Akan terjadi kepada kami apa yang terjadi kepada Bani Kainuka, apa yang terjadi kepada Bani Nadir. Rupanya
usaha pertama Huyai ibnu Akhtab itu gagal. Ulang lagi datang. Akhirnya terbujuk Ka'ab ibn Aswad terbujuk. Dia mau membukakan jalan untuk pasukan sekutu memerangi kota Madinah. Di situ lahir muncul salah satu pahlawan kaum muslimin yang paling besar jasanya ketika perang, Nu'man ibnu Mas'ud. Nu'man ibnu Mas'ud, beliau sudah masuk Islam. Orang Quraisy tidak tahu beliau sudah Islam. Orang Ghatafan tidak tahu beliau sudah Islam. Orang Bani Quraidah tidak tahu beliau sudah Islam. Tiba-tiba datang kepada baginda Rasul. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan ikut berperang bersamamu dan akan membantumu." Rasul mengatakan, "Apa yang bisa dilakukan oleh satu orang laki-laki?" Rontiro puji dipegang. Kecuali, kata Rasul, apa yang Allah bukakan untukmu. Rupanya muncul ide pada Nu'man ibnu Mas'ud mendatangi Bani Quraidah. Mereka meyakini dia masih musyrik. "Aku berikan nasihat kepadamu, wahai Ka'ab. Kalau datang orang Quraisy, pasukan sekutu, jangan engkau percayai mereka." Kenapa? Kamu ini negerimu, sedangkan mereka itu bukan negerinya. Kalau mereka kalah, mereka pulang kampung. Kalau kamu kalah, bagaimana bisa kamu berdiam diri di sini? Datang ke sini diadu domba. Boleh, karena perang itu tipu muslihat. Datang ke Quraisy mengatakan serupa. Jangan kalian percayakan Bani Quraidah. Nanti mereka akan meminta utusan kalian. Mereka masih bersekongkol dengan Muhammad. Utusan kalian itu akan mereka bunuh. Sebelumnya mereka sudah mengatakan kepada Bani Quraidah, kalau datang orang Quraisy, kalian minta 3 utusan mereka bersama kalian. Kalian tawan. Kalau mereka kabur, utusan ini kalian bunuh. Datang orang Quraisy kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah mengatakan, "Mana 3 utusan kalian?" Orang Quraisy mengatakan, "Nu'man ibnu Mas'ud sudah mengatakan hal yang benar." Jadi dia katakan pasti mereka akan minta utusan. Akhirnya terjadi percecokan, terjadi kesalahpahaman antara pasukan sekutu dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah tidak membuka pintunya untuk sekutu. Jadi ini kita lihat, mereka cuma menahan diri di gurun pasir, tidak bisa masuk kota Madinah. Baginda Rasul cuma bersiap-siap dengan pasukannya menjaga perbatasan parit. Di malam hari yang sangat dingin, itu tentara Allah kirim angin-angin yang kencang yang menyingkap dan membongkar itu kemah-kemah orang Quraisy. Di kubu kaum muslimin, Rasul mengumpulkan para sahabatnya mengatakan, "Siapa di antara kalian yang bisa mencuri berita dari orang Quraisy?" Semuanya terdiam. Kondisi dingin, kondisinya gelap, dingin, gelap, anginnya kencang. Para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membantuku mencari berita di sana? Semuanya terdiam. Rupanya ketika itu Rasul langsung menunjuk Hudzaifah ibn al-Yaman, penjaga rahasia baginda Rasul. "Wahai Hudzaifah, engkau menyusup ke pasukan sekutu, cari berita tentang pergerakan orang Quraisy." Hudzaifah di malam yang dingin itu dan angin yang kencang itu pergi ke pasukan. Tiba-tiba di pasukan sekutu dalam kondisi gelap, Abu Sufyan berteriak, "Pasti ada penyusup," kata Abu Sufyan. "Hendaknya satu di antara kalian memegang tangan orang di sampingnya, supaya kalian tahu siapa di samping kalian." Sahabat Rasul Hudzaifah ini orang yang cerdik. Sebelum dipegang, dia lebih dahulu yang memegang. "Rasul, kamu siapa?" Orang itu langsung mengatakan. Makanya dia tidak ditanya kamu siapa. Yang bertanya justru Hudzaifah, "Kamu siapa?" "Saya Fulan ibnu Fulan." Hudzaifah tidak ditanyakan, padahal beliau menyusul. Beliau mengatakan, "Kalau bukan Rasul mewasiatkan kepadaku cuma untuk mencuri berita, sungguh aku akan membunuh Abu Sufyan dan aku punya kesempatan untuk membunuhnya. Tapi Rasul mengatakan curi berita, jangan lakukan apapun." Itu para sahabat. Di titiknya, di garisnya. Ini, itu. Tidak ada sedikit pun yang mereka batasi. Tidak ada sedikit pun yang mereka lampaui. Pulang, rupanya Abu Sufyan sedang berteriak, "Kita akan kembali ke Mekah." Artinya secara psikologisnya, secara materialnya, kekalahan itu berada pada kubu kaum
kaum musyrikin. Ini perang Khandaq di tahun 5 Hijriah. Selepas itu nanti baginda Rasul akan memerangi Bani Quraidah. Ini kita mau masuk waktu salat.